Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Zulkarnain Lesmana dengan NIM 07241074. Pada kesempatan pada malam ini, pada video ini, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu geomatika dan sistem informasi grafis. Yang pertama, kita akan ke outline dulu. Yang pertama akan membahas tentang definisi geomatika. Yang kedua, apa sih itu geomatik? Apa sih itu SIG? Dan yang ketiga, apa itu kontur? Yang keempat, mengapa geomatika penting dalam teknik sipil? Dan yang terakhir, yang kelima, gambaran umum keterkaitan antara geomatika dengan pekerjaan bidang struktur dan tantangan geomatika di masa depan. Yang pertama yaitu definisi geomatika. Geomatika sendiri itu adalah ilmu yang menggabungkan geodesi, pemetaan, dan teknologi informasi untuk pengelolaan data geospasial. Biasanya ini digunakan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek di teknik sipil, yang dimana berhubungan dengan ketanahan dan juga itu akan berhubungan dengan sebelum biasanya dipakai sebelum dibangunnya sebuah bangunan. Tipe yang selanjutnya ada definisi SIG. SIG sendiri itu adalah sistem informasi geografis, di mana sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data yang berkaitan dengan lokasi geografis di permukaan bumi. SIG memungkinkan pengguna untuk memetakan dan menganalisis informasi spasial atau data yang memiliki komponen geografis, seperti koordinat, batas wilayah, atau topografi. SIG banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, manajemen bencana, pemetaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, hingga navigasi. Dengan SIG, analisis spasial bisa menjadi lebih efektif dan memberikan wawasan yang lebih dalam pengambilan keputusan berbasis lokasi. Yang selanjutnya ada definisi kontur, yang dimana dalam geomatika itu kontur biasanya merujuk pada garis kontur yang terdapat pada peta topografi untuk menunjukkan ketinggian atau elevasi suatu permukaan tanah di atas permukaan laut. Garis kontur yang berdekatan menunjukkan lereng yang curam, sedangkan garis yang berjauhan menunjukkan lereng yang landai. Kontur digunakan dalam pemetaan, survei lahan, dan perencanaan infrastruktur untuk memahami bentuk permukaan bumi dengan lebih akurat. Yang selanjutnya adalah teknik sipil dan kebutuhan data geospasial. Teknik sipil sendiri itu bergantung banget pada data geospasial untuk perencanaan dan pembangunannya sendiri. Geomatika itu membantu dalam analisis lahan, pemetaan, topografi, dan pengukuran presisi. Geospasial berhubungan dengan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. Dalam teknik sipil sendiri, data geospasial itu sangat penting dalam berbagai tahapan proyek, mulai dari perencanaan, desain hingga konstruksi dan pemeliharaan. Dan yang selanjutnya ini ada peran geomatika dalam struktur. Yang pertama sendiri itu survei topografi, yang dimana survei topografi di sini untuk menentukan kondisi lahan sebelum pembangunan. Yang selanjutnya menghindari resiko tanah longsor atau pergeseran tanah. Yang kedua, pemodelan digital elevation model atau DEM, simulasi kondisi tanah untuk desain fondasi dan struktur. Tiga, ada monitoring pergerakan struktur, menggunakan GPS dan sensor untuk mendeteksi deformasi bangunan. Yang keempat, ada pemetaan 3D dan BIM atau Building Information Modeling, yang dimana membantu dalam desain struktur yang lebih presisi lagi. Dan yang terakhir ada yang kelima, yaitu analisis deformasi bangunan, yang dimana
peran geomatika sendiri di sini itu bisa untuk mendeteksi perubahan struktur akibat gempa atau faktor lingkungan. Di sini ada contoh kasus penggunaan geomatika dalam bidang struktur sendiri, yang dimana yang case yang pertama ini ada jembatan Suramadu, yang dimana di sini penggunaan geomatika itu di dalam pemantauan pergeseran struktur yang menggunakan GPS dan LIDAR. Selanjutnya ada gedung pencakar langit, yang dimana monitoring deformasi akibat beban, angin, dan gempa. Jadi dua contoh ini adalah contoh kasus penggunaan geomatika di bidang struktur. Yang selanjutnya ada teknologi dalam geomatika untuk teknik sipil sendiri. Di sini saya mengambil 4 saja contoh dari teknologi-teknologi yang ada di geomatika untuk teknik sipil. Jadi yang pertama itu ada theodolit, yang dimana theodolit ini itu untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal dengan presisi yang tinggi. Digunakan juga dalam survei pemetaan, konstruksi bangunan, dan pengukuran tanah. Selanjutnya bisa dikombinasikan dengan alat lain. Theodolit ini bisa dikombinasikan dengan alat lain untuk triangulasi dan leveling. Yang kedua di sini ada water pass. Jadi water pass ini atau automatic level atau dumpy level ini untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua titik, digunakan dalam pekerjaan konstruksi dan survei topografi untuk menentukan elevasi tanah atau bangunan dan memastikan bahwa permukaan yang akan dibangun itu benar-benar rata. Yang ketiga di sini ada GPS geodetik. GPS geodetik sendiri itu fungsinya untuk menentukan koordinat suatu titik dengan ketelitian yang tinggi. Jadi dia menggunakan sinyal satelit untuk menentukan koordinat suatu titik. Dan digunakan untuk pemetaan geospasial, survei tanah, dan monitoring pergerakan tanah atau struktur. GPS geodetik sendiri itu bisa bekerja dalam sistem koordinat global atau WGS 84 maupun lookup. Yang keempat, yang terakhir, ada total station. Total station sendiri fungsinya itu untuk kombinasi antara, sebenarnya total station ini tuh kombinasi antara theodolit, elektronik, dan EDM atau electronic distance measurement. Dan fungsinya juga itu untuk mengukur sudut, jarak, dan koordinat titik dengan sangat akurat. Jadi total station ini adalah evolusi yang dari theodolit dan evolusi yang lebih maju lagi lah, bisa dibilang. Dan juga total station sendiri itu digunakan dalam survei tanah, konstruksi, dan pemetaan infrastruktur. Keempat alat sendiri ini sering digunakan bersama dalam pekerjaan pemetaan dan konstruksi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang presisi. Jadi untuk pengukuran di geomatika sendiri itu tidak hanya menggunakan satu alat, tapi kita bisa mengombinasikan dari berbagai macam alat yang tersedia di dunia geomatika dan teknologi di teknik sipil. Selanjutnya ini ada tantangan dan masa depan geomatika dalam teknik sipil. Tantangan dan masa depan geomatika dalam teknik sipil sendiri, kalau untuk tantangannya yang pertama, itu adalah teknologi yang cepat berkembang, seperti adaptasi AI, LIDAR, dan GIS. Yang kedua, itu ada akurasi dan integrasi, sinkronisasi data dengan proyek sipil. Yang ketiga ada SDM dan biaya, yang dimana tantangannya itu sendiri kita bisa keterbatasan tenaga ahli dan investasi jadi makin mahal di masa depan. Terus yang selanjutnya ada automasi AI, dan di masa depan di sini pemrosesan data itu bakal jadi lebih cepat di masa depan nanti. Dan yang kedua itu ada integrasi BIM dan GIS. Jadi menggabungkan antara BIM dan GIS menjadi satu. Jadi perencanaan infrastrukturnya jadi lebih cerdas. Yang ketiga ada survei digital, yang dimana di masa depan nanti survei digital
itu akan menjadi lebih efisien dengan adanya drone dan lidar sendiri. Oke, kita sudah sampai di ujung kesimpulan. Jadi dari presentasi saya sendiri, secara keseluruhan saya bisa simpulkan bahwa geomatika itu berperan penting dalam teknik sipil untuk survei, pemetaan, dan analisis spasial. Dengan kemajuan teknologi seperti AI di zaman sekarang, lidar, drone, dan GIS, geomatika semakin efisien dan makin akurat. Tantangan utama meliputi kayak adaptasi teknologi, akurasi data, serta keterbatasan sumber daya manusia dan biaya. Ke depan, geomatika akan sangat semakin terintegrasi dengan BIM, automasi, dan big data, mendukung infrastruktur yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.